Ngomongnya. Giliran dikasih pembuktian, nggak ada nama Adam di dalam Bible Indonesia, udah itu aja. Terima kasih Bang Ji, Sukron, Barakallahu Fik. Pengikut bangka-bangka naik, aduh. Aduh, mana niatannya? Allahu Akbar. Coba kita cari lagi selama lagi. Kita cari dulu. Ini ada Gabriel nih. Ada Gabriel. Di reject. Oh, ada Christian. Nih. Dia mau open cam nggak nih? Kita undang aja, teman-teman. Halo, selamat pagi hamba-hamba Tuhannya Yesus. Pagi, bro, nggak ada suaramu. Oh, selamat pagi Bro Dito. Gimana? Pagi. Ada. Kenapa tadi itu hilang rupanya mic-nya? Tadi kamu. Oh, kamu. Gimana? Oh. Ini you yang kemarin pakai Gabriel Channel bukan sih? Laptopnya mirip. Siapa? Gabriel Channel, bukan you ya? Bukan, lain. Oh, lain. Oh, ini mah Christian Gonzales. Lain, bukan gue. Temanku. Oke lah. Kita ngobrol gas tipis-tipis ya. Boleh. Kita mau bicarain apa ini? Teologis. Ketuhanan. Teologis mah kedewaan, bukan ketuhanan. Terserah kau lah mau apa. Janganlah marah pagi-pagi. Aduh. Kok marah sih? Oh, terserah kau lah. Iya, apa? Sekarang ya kan, kita bahas tentang Allah aja deh, ya. Gimana Bro? Allah. Tentang Allah di dalam Bible berarti ini. Kok dalam Bible? Ya Quran versus Bible lah Bro. Oh, oke, good. Oke. Terima dulu kau duluan yang ngomong atau saya duluan yang ngomong. Kita sepakati dulu. Kita buat dulu aturan gini. Jadi pertama itu seperti biasa, saya seperti kalau sama siapapun diskusi ya. Pertama prolog dulu. Ya, saya prolog, nanti situ prolog atau gantian saya prolog atau duluan situ boleh. Kedua, setelah itu baru bertanya. Baru ngecross gitu ya. Baru iya, bertanya, baru masuk gitu. Oke. Oke, jadi siapa dulu? Terserah mau situ, karena situ kan yang datang deh kalau saya, situ aja duluan. Ini kita PK, nggak ada yang datang-datangan. Saya undang Anda terima. Masa gitu aja bingung sih, ribet amat ente ini ya. Oke, dari saya dulu. Oke, diterima dulu. Jangan jadi orangnya terangkan Allahmu, nanti saya terangkan Allah saya, begitu ya? Iya. Terima waktunya. Silakan. Satu season. Baik, Iwan Villa, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita diskusi kalau mengenal Allah dalam akademisi manapun, Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab dari KBBI. Kemudian kalau dari kamus Oxford ya, yang dipahami sebagai bahasa internasional, Allah itu juga mereka orang-orang asing mengatakan in the name God among Muslim. That's why maka semua orang seluruh dunia di luar Indonesia dan Malaysia mengenal Allah itu adalah nama Tuhan orang Islam. Itu yang pertama. Merujuk kepada sumber premier di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka
Kalau saya tunjukkan dalil Allah itu adalah nama di dalam Al-Quran, surah yang pertama, ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Kemudian tentang bagaimana keesaan Allah, meskipun di luar dari konteks, Allah di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, jelas Allah itu satu, Allah satu, tertulis alif lam lam ha dengan tasdid, maka L-nya dipantulkan Allah. Kemudian tentang kebagaimanaan Allah dalam surah As-Surah yang ke-11, laisa kamitslihi syai', yang artinya Allah tidak serupa dengan makhluknya, sehingga tidak ada yang setara dengan dia. Setara dengan dia, tidak setara dengan dia, ada di dalam surah Al-Ikhlas juga, di ayat yang terakhir, yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dia, dialah yang satu, sehingga tidak ada yang dapat mensekutukannya. Maka kalau dalam Islam, di dalam Al-Quran semuanya disebutkan tentang tauhid. Tauhid itu adalah akidah, bagaimana menjelaskan dari awal surah sampai dengan yang terakhir. Inti pengajarannya adalah mengesahkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah lain kecuali Allah. Ilah itu bahasa Arab di dalam Al-Quran disebutkan dalam syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Ilah itu Tuhan. Jadi maknanya Allah itu adalah nama. Satu-satunya ilah, pencipta langit dan bumi, yang mengatur jagat raya ini, sehingga dalam kekuasaannya tertulis di dalam surah Al-Baqarah ayat 255 yang kita sebut dengan ayat kursi. Saya lafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatun wa la na'um, lahum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah, dialah Allah yang hidup terus-menerus, tidak pernah mengantuk mengurus makhluknya. Kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Jelas Allah itu disebutkan Allah, la ilaha illa huwa. Allah disebutkan. Kemudian Allah sendiri juga mengatakan bagaimana Allah itu di dalam surah At-Taha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Jelas Al-Quran sebagai pedoman manusia, seluruh umat manusia. Maka Allah memperkenalkan dirinya, dialah pencipta langit dan bumi dan seluruh alam. Maka Al-Quran ini diberikan kepada utusan yang terakhir. Tidak ada lagi utusan Allah setelah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad ini untuk seluruh umat manusia, termasuk kepada bro Kristen dan saudara-saudara Kristen yang lain. Tetapi karena tidak beriman, itu yang membedakan kita dengan kalian. Kami orang Islam dikatakan beriman, kami berserah diri disebut Muslim, dan agama kami Islam. Bagi kalian yang kafir karena tidak beriman, bukan karena tidak berilmu. Terima kasih. Terima kasih abang-abang, Bang Rahmat, Sukron, dan yang tidak bisa disebutkan. Lanjut. Belum ada. Oke, saya bagi waktunya ya. Oke, terima ya. Baik, teman-teman semua, untuk yang ada di TikTok ini, baik yang Kristen maupun ya yang non Kristen ya, entah Islam entah apapun agamanya ya. Jadi kita akan bahas tentang Tuhannya orang Kristen itu ya. Jadi untuk mengawali, saya akan buka dulu dalam Kejadian pasal 1 ya, Kejadian pasal 1,
Kejadian pasal 1 ayat 1. Nah, dikatakan begini ya, Kejadian pasal 1 ayat 1. Dikatakan begini Bang Dito ya. Nah, jadi nih. Beresit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz. Jadi Tuhannya orang Kristen itu atau Tuhan di Alkitab itu disebut dengan Elohim nih. Ya, Elohim. Apa itu Elohim? Elohim ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu Allah. Allah itu bukanlah nama, ya. Bukan nama. Kalau kami punya keyakinan bukan nama, tetapi konsep atau hakikat ya daripada Tuhan. Jadi Elohim ini bukan nama. Itulah sebabnya dikatakan di sini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Beresit bara Elohim, ya kan? Lalu kemudian Allah itu dikatakan dalam Ulangan, ya Ulangan 6 ayat 4. Esa, ya Ulangan 6 ayat yang keempat. Dikatakan begini, ya Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam bahasa asli dikatakan Shema Israel Yod Hefafe atau Yahweh Elohenu, ya Elohenu Yahweh Ehad. Jadi ada kata Ehad di sini. Kata Ehad ini artinya bukan satu biji seperti pulpen ini, tapi Esa. Esa itu adalah satu kesatuan, itu Esa, ya Ehad. Kalau yang satu biji ini namanya Yahid. Jadi di sini tulis Ehad. Jadi Tuhan kami itu adalah Tuhan yang Esa. Kenapa tidak bisa Tuhan itu disebutkan satu biji atau satu seperti konsep di mana kita mengatakan satu pulpen ini? Karena itu tadi Tuhan itu adalah oknumnya itu ya gaib atau roh, ya tidak bisa dilihat seperti pulpen ini. Itulah sebabnya digunakan kata ehad. Satu kesatuan di situ itu adalah satu kesatuan, bukan menyatakan berapanya Tuhan, bukan, tapi di situ ada satu kesatuan dari Allah yang roh tadi itu ya. Jadi makanya dikatakan dalam Yohanes pasal Yohanes pasal 4 ayat 24. Yohanes pasal 4 ayat 24 dikatakan begini, sebentar ya. Yohanes pasal 4 ayat 24 dikatakan seperti ini. Sorry Bang Dito ya. Oke, dikatakan gini ya. Allah itu roh. Nih saya kelihatan enggak? Kurang turun ya. Sorry. Ya, Allah itu roh. Barang siapa menyembah, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Pneuma hoteos kaitos proskunontas auton en pneumati kai aletheia dei proskunein. Jadi di sini ada disebutkan dengan ya disebutkan di sini pneuma itu adalah roh. Pneuma hoteos, theos itu adalah Allah, Allah itu roh, kaitos proskunontos, dan juga dia itu harus disembah en pneumati dalam roh, kai dan aletheia kebenaran ya. Jadi Allah itu roh, tidak berwujud seperti benda atau pulpen ini yang menunjukkan ini. Itulah sebabnya konsep dari ketuhanan kami itu adalah Esa, bukan tunggal, bukan juga seperti hitungan angka, bukan, tetapi lebih kepada konsep bahwa Allah itu adalah roh tadi. Jadi kalau roh itu tidak bisa dikatakan satu biji atau satu orang atau satu apalah, tapi Esa dia, bukan Yahid. Nah, kurang lebih itu Bang Dito ya. Demikian. Baik. Suara saya dengar nggak Bang Dito? Aman. Ya. Oke. Silakan. Mau bertanya silakan. Giliran Anda sekarang. Saya bagi waktunya atau ya, oke. Silakan. Oke, kita nyebrang ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Iwan Villa.
Cuman targetnya dicapai. Rupanya punya spender ini Bang Christian ini. Kenapa? Punya ujung. Apa itu? Punya ujung. Tiba-tiba aku lo kolos gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Just kidding ya. Oke, Bro Christian, karena ini menyeberang. Tadi saya mendengarkan Anda rupanya bisa bahasa Ibrani dan juga bisa bahasa Koine Greek. Tapi karena ini yang kita bahas adalah tentang Allah, makna atau nama atau gelar ya, generik atau proper, atau Allah yang seperti apa menurut di kekristenan tadi sudah dipaparkan, di dalam Islam sudah saya paparkan juga. Nah, nge-cross di sini saya nyebrang mengenai generik ya, makna generik yang tadi saya sampaikan. Saya melihat ya, tujuan saya apakah Anda akan mengamini LAI itu benar atau salah. Tujuan saya di sana. Yang pertama, dalam Kejadian pasal 15 nomor yang ke-8, Bro ya. Di situ Tuhan ALLAH yang original teksnya adalah sama. Yod He Vav Ve. Ya. Huruf besar semuanya ALLAH. Kalau Kejadian 1 nomor 1 tadi itu Elohim, Bereshit Elohim, kan gitu ya. Tetapi yang sangat aneh perlu nanti dikonfirmasi. Setelah di Kejadian 15 LAI membuat terjemahan original teks itu ALLAH, kita bandingkan di Yesaya 42 nomor yang ke-8. Di situ tertulis, aku ini TUHAN, T huruf besar, U huruf besar, H huruf besar, A huruf besar, dan N huruf besar semua. Original teksnya di situ juga sama. YHWH, YTWV. Mana yang betul ini dari LAI? Apakah takut memasukkan terjemahan yang di awal ALLAH sehingga ALLAH adalah nama? Tapi kalau diterjemahkan menjadi TUHAN, apakah TUHAN itu nama? Karena bunyinya adalah, aku ini Tuhan, itulah namaku. Sementara di Amos pasal 5 nomor 27, Tuhan berfirmanlah, TUHAN huruf besar semua, original teksnya Yod E Vav Ve juga. Dia mengaku namanya Allah semesta alam. Mungkin bisa nanti dibantah. Satu lagi, kemudian kalau kita bandingkan, saya tidak mau menafsir ya, 2 Samuel pasal 24 nomor yang pertama, perikopnya pendaftaran dan hukuman. Di situ tertulis murka firman Yahweh, ia membujuk Daud melawan orang Israel dan menghitungnya kembali. Kalau ada pengucapan pembacaan, karena saya hanya mengingat tanpa ada device yang lain, jadi ini yang membuat saya belajar mempertajam. Kalau salah mau dikoreksi. Terima kasih Bang Rah. Kemudian perbandingannya ada di 1 Tawarik pasal 21 ayat yang pertama. Diakui yang menulis adalah Nathan, kan gitu ya. Tapi isinya berbeda dengan yang di 2 Samuel tadi. Di 1 Tawarik pasal 21 ayat yang 1, perikop sama, isinya berbeda. Justru di situ iblis bangkit, ia membujuk Daud. Nah, bisa dikonfirmasi nanti menggunakan bahasa Ibrani. Yang menjadi pertanyaan saya, Yahweh itu dan iblis sama membujuk Daud. Apakah Yahweh sama dengan iblis membujuk Daud? Saya rasa ini langsung ke kritikal ya, karena tentang nama Allah ALLAH di dalam perjanjian lama. Mungkin nanti di next time sayanya akan bahas yang di perjanjian baru. Silakan Bro Christian. Baik.
Kang Dito tadi Yesaya berapa tadi? Saya 42 berapa tadi Kang sebelum ini? Yesaya 42 ayat yang ke-8. 8. Oke, baik. Karena begitu banyak ayat yang ditanyakan ya, jadi dijawab pelan-pelan aja ya. Jadi kita juga nanti bertanya. Oke, jadi sebentar dulu saya jawab dulu. Ya, pelan-pelan ya. Dikatakan begini, kembali kita ke original teks ya. Karena membahas sesuatu itu harus original teks. Nah, dikatakan mulai dulu ya, Kejadian 15 ayat 8. Dikatakan begini, oke saya terima ya. Kejadian 15 ayat 8, kata Abraham, ya Tuhan Allah. Nah, lihat Bang. Ya Fayamer ya Adonai. Jadi yang pertama di sini Adonai Yehwa. Nah, pertama di sini Adonai itu Tuhan, huruf kecil. Bedakan ya. Yehwa itu baru Allah. Nih Allah huruf besar atau Yahweh. Jadi Allah di sini huruf besar ini dalam original teks itu Yahweh. Jadi nggak ada masalah di sini. Hanya bahasa Indonesia diterjemahkan ALLAH ya. Jadi Tuhan huruf besar itu sama saja dengan ALLAH. Itu berbasis original text ya. Kita bukan berbasis bahasa Indonesia. Makanya di sini Adonai Yehwa atau Yahweh. Ya nih, jadi Yahweh ini adalah Allah besar. Nah, itu dulu Bang Dito. Jadi antara Tuhan huruf besar dengan Allah huruf besar itu sama. Yahweh dalam original teks. Kalau huruf kecil T-nya saja huruf besar nih, ya sebentar ya, saya tunjukkan. Kalau huruf kecil itu Bang, ini di sini tuliskan Adonai Bang. Kalau Abang nih ya Adonai Yahweh. Jadi Tuhan huruf besar dan juga Allah huruf besar itu sama-sama Yahweh. Jadi nggak ada masalah di sini Bang. Yang nggak ada masalah. Jadi Allah ini atau Yahweh ini artinya sebenarnya adalah Allah yang Maha Kudus ya, Tetragrammaton, Allah yang Maha Kudus. Nah, inilah yang memang ada perbedaan dalam bahasa Indonesia. Kalau di sini kan ALLAH besar bahasa Indonesia. Jadi jawabannya adalah tidak ada persoalan di sini karena original teksnya adalah Yehwa atau Yahweh ya. Itu dulu. Lalu kemudian Yesaya 42. Ya, Yesaya 42. Kemudian kita coba buka ya. Yesaya 42 ayat 8. Nah, kemudian di sini dikatakan, aku ini Tuhan, huruf besar ya Bang ya. Jadi ini tadi ya, oke, saya kurang tinggi sedikit, bentar Bang. Santai Bang. Akhirnya kita biar tinggi gini. Oke. Kelihatan ya? Ini ya. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Tuhan ya. Jadi nama Tuhan itu, nama Allah itu Tuhan nih. Tuhan di sini adalah ini dikatakan Ani Yehwa. Nih, Yahweh lagi ketemunya. Ani Yehwahu Semi ya kan Ukbadi ya, Ukbodi ya, Le Amer Lo Ehet ya. Ehet terus ehen kemudian eten kemudian di sini yang jelas adalah di sini adalah Yehwa atau Yahweh. Jadi sama antara di Kejadian 15 tadi Yahweh, di Yesaya 42 Yahweh juga. Jadi nggak ada persoalan di sini Bang ya, nggak ada persoalan ya. Ya, jadi nama Tuhan itu, aku inilah Tuhan, itulah namaku, ya Yahweh. Kemudian di mana lagi tadi? Amos. Ya, jadi nggak ada persoalan Bang di sini ya. Amos 5. Amos ya, Yoel Amos 5 ayat 27. Sorry. Amos 5 ayat 27. Coba kita lihat lagi, ya kan? Dikatakan dalam bahasa Indonesia, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik. Firman Tuhan. Tuhan sini huruf besar di sini juga nih sama ya, ya kan? Coba ya, Yehwa nih. Ya, sama aja nih yang saya tunjuk ini Yehwa juga atau Yahweh juga. Jadi nggak ada masalah dengan itu semua. Jadi kesimpulannya adalah nama Tuhan di Alkitab itulah Yahweh. Ya, oke. Pertanyaan saya sekarang,
Tadi abang bilang bahwa Tuhannya orang Islam itu ya tidak diserupakan dengan makhluk ya. Tetapi dalam Bukhari Bang, Bukhari 441, Bukhari sebentar ya Bang ya, Bukhari 4471 dikatakan bahwa kaki Allah di neraka Bang. Coba ini Bang ya, sebentar saya tunjukkan nih. Tunjukkan Bukhari sebentar ya Bang, sorry Bang ya. Nih dikatakan neraka jahanam bertanya apakah ada tambahan lagi, maka Allah tabaraka wa taala meletakkan kakinya di atasnya, kemudian neraka berkata cukup. Jadi Allah Anda itu berkaki Bang Lito. Kalau Anda mengatakan tidak berwujud ya, tapi dia berkaki, masuk neraka pula kakinya, ini gimana ini? Coba dulu jelaskan dulu satu itu kepada saya ya, silakan. Baik. Coba ulang Bang. Ya, oke. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa tadi Abang Christian ini nggak menyimak ya. Padahal saya katakan tadi itu yang pertama original teksnya YHWH atau Yahweh, diartikan oleh LAI dalam terjemahan bahasa Indonesia ALLAH. Yahweh itu nama atau bukan? Pasti nama. Menurut orang-orang Kristen nama YHWH itu. Orang Yahudi nama nggak itu? Hashem. Kami tidak boleh menyebut nama itu. Itu nama sakral kan gitu. Tapi di Yesaya 42 nomor 8 jelas tiba-tiba yang awalnya diterjemahkan ALLAH kemudian berubah menjadi TUHAN untuk tetragrammaton itu. Melihat dari kesimpangannya. Kalau di situ tertulisnya aku ini Tuhan, itulah namaku, Tuhan itu gelar. Tapi kalau yang disematkan kepada Kejadian 15 nomor 8 tepat. Karena bagi kami orang Islam, Allah itu nama Tuhan. Gitu, kok nggak nyambung tadi Bang Christian? Padahal udah buka original teks. Original teksnya, aku ini Tuhan, YHWH. YHWH itulah namaku. Betul, dalam penjelasan. Tapi yang tertulis itu TUHN gitu loh. Kurang menyimak Bang, mungkin agak sedikit fokus ya. Itu, terus kemudian di Amos. Di Amos itu yang saya tadi katakan Tuhan, firman YHWH namanya YHWH, namanya Allah semesta alam. Namanya siapa? Kan gitu. Bukan saya mau minta remis. Inilah terjemahan LAI yang saya tadi katakan ya. Sudah sesuai atau betul? Maksud saya ke sana, gitu ya. Kemudian tentang, saya ingatkan lagi, mungkin nanti diingat-ingat ya, satu perbandingan YHWH itu dengan iblis. Saya ingatkan 2 Samuel pasal 24 ayat yang pertama dan 1 Tawarik pasal 21 ayat yang pertama. Saya tidak mengulangi lagi ya, karena akan menjadi circular argumentum gitu ya. Kemudian saya jawab, Al-Quran yang mengatakan, dalam Al-Quran itu yang berbahasa Arab. Sekaligus saya berikan sedikit edukasi buat saudara-saudara Kristen ya yang di sebelah nyimak. Al-Quran itu bukan terjemahan, sehingga membuat kita bingung dengan terjemahan. Saya sebutkan dalil untuk bacaan Al-Quran surah Yusuf ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul adzim. Ya. Dikatakan dalam terjemahan Kemenak untuk memahami maknanya, ya, kami menurunkan Quran berbahasa Arab agar kalian memahami maknanya. Jadi jelas bahwa Al-Quran, kitab suci ini, Al-Quran diturunkan
yang berbahasa Arab untuk memahami maknanya. Jadi Al-Quran tetap akan Al-Quran karena manusia yang berbahasa Arab tidak akan berubah. Dari turunnya wahyu sampai sekarang, Al-Quran yaitu yang kita baca. Wahyu yang turun pertama kali isinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semua orang Islam tahu wahyu yang pertama turun ayatnya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Di Indonesia memahami makna ayat itu seperti itu. Tapi di negara lain mungkin dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Cina, kan begitu. Dengan bahasa Batak mungkin lah, kan berbeda. Itu Bang. Jadi kalau kemudian memaksakan hawa nafsu kita, setelah saya jelaskan surah As-Surah ayat yang 11, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah ini yang mengatakan di dalam Al-Quran, diterima Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Aku ini tidak serupa dengan makhlukku. Sehingga aku tidak seperti manusia, punya kaki, punya tangan. Kalau ada bahasa terjemahan karena bahasa Indonesia, kaki itu lambangnya apa? Gitu loh. Oke, itu dulu sudah menjawab ya. Silakan yang tadi dijawab ya Bang ya. Terima kasih. Terima gaji, stay tune. Ya, baik. Jadi, ya teman-teman lah yang menilai ya. Kang Dito ini katanya Quran itu bukan terjemahan. Tapi kenapa diterjemahkan? Ulang sekali lagi, teman-teman Islam katanya Quran ini bukan terjemahan. Tapi kenapa diterjemahkan? Ya, begitu dulu yang pertama. Nah, sama aja Alkitab ini dari original teks diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, itu teman-teman ya, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, kalau kita mau fair Bang, ya, mau fair ya, ini lafaz Allah ini nggak boleh diterjemahkan. Kalau mau fair-fairan ya, nih lafaz ini, kenapa kalian terjemahkan? Nih, kalau nama tidak boleh diterjemahkan, kenapa lafaz Allah ini diterjemahkan alif lam lam ha ini? Sebenarnya awalnya ini gak ada yang di atas ini, alif lam lam ha saja. Kenapa kalian terjemahkan jadi Allah? Harusnya alif lam lam ha konsisten dong kalian. Di situ ya. Jadi jangan maunya maunya menang sendiri ya Bro Dito ya. Kalau memang kalian mengatakan Quran itu tidak diterjemahkan, udah jangan ada terjemahan Quran. Dan alif lam lam ha tetaplah seperti itu. Karena ini menurut kalian nama ya. Jadi jangan mau menang sendiri, nggak bisa. Kalau kami memang Alkitab itu harus diterjemahkan. Kenapa? Karena Alkitab itu adalah untuk seluruh makhluk, bukan hanya untuk yang mengerti original teks. Nggak begitu konsepnya. Kami itu Alkitab harus diterjemahkan supaya apa? Supaya seluruh umat manusia itu bisa dengan mudah memahami. Itu ya. Jadi Kang Dito, coba kembali lagi Quran itu ditarik semua tuh. Ya, jangan ada yang terjemahan. Kalau terjemahan kalian bilang tadi, jangan kalian terjemahkan ini lafaz Allah ini, alif lam lam ha ini, ya. Itu dulu. Jangan ngeles. Terus kemudian kau tadi ngeles, saya tunjukkan Bukhari tadi, Bukhari Allah punya kaki. Di mana penjelasannya ini? Kau bilang, oh nggak punya kaki. Jangan modal mangap, ente nggak boleh modal mangap kepada saya. Jelaskan kalau ini bukan penjelasannya sebagai arti bahwa Allah itu punya kaki. Di mana dalil tunjukkan, jangan ditafsir-tafsir tanpa dalil. Saya berbasis dalil semua ya. Kemudian ya, tadi Amos ya, kau tanya tadi. Bukan Amos ya. Oke, Amos dulu lah. Nanti kalau nggak selesai dijawab lain kali ya. Dikatakan di sini, dan aku akan membawa kamu dalam pembuangan. Sorry. Ya, Amos 5:27. Amos 5:27. Sorry, kepencet lagi.
Ya, Amos 5:27. Ya. Amos 5:27. Nih. Ya, aku akan bawa kamu ke dalam pembuangan. Dia kan nih. Ya, Tuhan sama aja di sini Tuhan mana nih? Ya, Yahweh juga atau Yahweh juga ini nih. Yahweh Elohei nih. Ya, saya tunjuk ini. Yahweh Elohei ya. Nggak ada masalah. Tuhan semesta alam ini tambahan bahwa Tuhan itu penguasa alam semesta, pencipta alam semesta, tapi namanya Yahweh Elohei. Ya Tuhan, Yahweh, Allah, Elohei, berasal dari kata Elohim. Gak ada masalah di sini. Lalu kemudian nanti ku jelaskan yang lainnya nanti aja. Tapi coba jawab saya, bahkan Tuhan Anda itu ya masuk neraka sudah, ya saya tunjukkan dalilnya. Lalu Tuhan Anda juga punya jari. Tirmizi, nih ya, Tirmizi. Coba ya, Tirmizi ya. 3159. Bagaimana kok bilang oh ini artinya ini? Nggak bisa, nggak bisa. Ini Allah Anda itu punya jari. Kalau dia bukan makhluk, kenapa dia punya jari? Nih sebentar kita buka, masih ada waktu 21 menit. Wah nih coba nih dikatakan di sini ya, dikatakan begini. Hampir saja kami melihat matahari, beliau keluar dengan cepat, lalu salat Rasulullah saat salam beliau memanggil dengan suara keras, beliau bersabda kepada kami, tetaplah disap-sap kalian seperti ini. Setelah itu beliau meninggalkan kami lalu bersabda, ingat sesungguhnya mana nih ya, ia bertanya, tahukah kamu apa yang diperdebatkan malaikat tertinggi? Beliau sudah habis bro. Ya. Allah Anda punya kaki dan punya jari. Sudah saya tunjukkan kepada Anda. Ya, silakan. Bantah dengan dalil. Baik, saya tunjukkan dalil. Sabar. Sebentar saya hilangin dulu gambar saya. Baik ya, kelihatan ya. Tolong di accept dulu bro. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, masih belum dijawab tadi. YHWH sama dengan iblisnya masih belum. Ini yang dari tadi pemahaman yang nggak masuk atau gimana ya? Saya kasih tahu yang ini dulu untuk menjawab supaya nggak lupa ya. Surah Asy-Syura itu surah yang ke-42. Ayatnya yang 11. Ini ada translation yang per ayat, ada juga yang terjemahan. Ya, kalau tidak bisa baca Arab ya, justru Al-Quran ini yang bahasa Arab. Ya, di sini tertulis nih, laisa kamitslihi syai'un. Ya, laisa fihi laisa kamitslihi syai'. Apa artinya? Kalau dari translation, tidak ada serupa dengan dia sesuatu, kan gitu ya translation. Tapi kalau merujuk ke terjemahan, ini makin detail. Allah pencipta langit dan bumi, dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak. Ya, pasangan-pasangan juga dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada satupun yang serupa dengan dia, dan dia yang maha mendengar, maha melihat. Yang tidak serupa itu apa tadi? Hewan, manusia. Jelas ya? Ini memahami Al-Quran itu dari terjemahan. Ya, memahami Al-Quran dengan terjemahan namanya. Tapi kalau Al-Quran, apakah Al-Quran itu terjemahan? Nih, jangan menjadi red herring ya. Nih, saya baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul adzim. Ini Al-Qur'annya. Dari translationnya, nih, translation aja. Sesungguhnya kami menurunkannya, bacaan Al-Quran bahasa Arab, agar kalian menggunakan akal. Terjemahannya jelas.
Tapi terjemahan ini bukan Quran. Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Tapi kalau yang dibahas tadi tentang Allah punya kaki, Allah punya jari, Allah punya tangan, kalau Al-Quran sudah membantah surah Asy-Syura tadi, masihkah kita mau memaksa Allah itu sama seperti manusia, punya jari, punya tangan, punya kaki? Di sini kelihatan ada terdapat red herring. Data perlu disampaikan, data perlu diperlihatkan, padahal saudara sudah membuka. Tapi karena satu tujuan atau ketidakpahaman, sehingga timbul namanya red herring, agak sedikit strawman ya. Itu dalilnya. Kemudian saya reminder lagi, ya, saya nggak tampilin itu karena saya tidak mau mengarah kepada yang krusial. Itu saya tampilkan, ya. Kalau kemarin dengan orang Yahudi saya katakan, apakah YHWH itu iblis? Mereka berkata tidak, iblis itu ciptaan, sama seperti Anda di Islam, bahwa iblis itu adalah ciptaan Tuhan. Di kami juga sama, sehingga Tuhan itu tidak sama dengan iblis. Tetapi bagi saudara-saudara Kristen, karena iblis tidak diciptakan, dikatakan iblis itu adalah malaikat yang kemudian dilemparkan ke gua-gua, kan gitu, dialah iblis. Sehingga di sini yang agak kita perlu delik gitu loh, ya. Kita perlu analisa. Di 2 Samuel pasal 24 nomor 1, sekali lagi kalau saya bahas ini nanti saya membiasakan circular argumentum. Saya tidak membiasakan. Kalau saya catat, ya. Bahkan tadi yang Anda bawakan sebagai penunjang itu hadis Bukhari, bagi saya tetap jawaban saya membenarkan bahwa Al-Quran bukanlah terjemahan. Begitupun juga dengan hadis. Hadis itu adalah perkataan Rasulullah, tidaklah mungkin para sahabat itu kemudian memahami seperti apa yang Anda pahami. Allahu Akbar. Terima kasih. Saya rasa cukup simpel, singkat, dan padat serta jelas. Maka silakan Pak Christian, ya, dijawab dengan hikmat, ya, dengan akademis. Silakan. Saya rasa saya sudah menjawab, ya. Baik, teman-teman, silakan waktunya, Bang. Iya. Jadi, teman-teman, ya, Anda bisa melihat ya, Kang Dito ini katanya Al-Quran itu bukan terjemahan, tapi dia baca terjemahan melulu, ya. Lucu. Kalau memang kamu, Bang Dito, Kang Dito, nggak mau terjemahan, jangan baca terjemahannya, artikan sendiri kalau kau bisa. Tapi jangan lihat terjemahannya. Ternyata kamu nggak ngerti juga bahasa Arab, cuma bisa baca tapi nggak ngerti. Kamu tadi baca terjemahannya juga katanya. Gimana sih? Aneh ente ini kulihat, ya. Ditanya apa, dijawab apa. Dan kamu apa? Tidak ada banding. Tidak bisa diterupakan dengan makhluk apapun. Berarti antara hadis Anda, hadis ini adalah sunnah Rasul atau firmannya Rasul Anda, bertentangan dengan Allah Anda sendiri. Masa seorang kekasih Allah, ya kan, bertentangan dengan kekasihnya? Ini apa? Ajaran apa ini? Justru disinilah ketidakjelasan daripada kalian. Saya tunjukkan lagi nih, ya. Dari Muslim 3406, Allah itu punya tangan, tangannya kanan semua tuh. Nuh, lihat tuh. Ya, nih. Saya baca nih ya. Rasulullah bersabda, orang-orang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla. Sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua. Gimana sih? Jawab dengan dalil. Nanti bantahannya jangan bantah. Laisa kamisli, jangan begitu.
Allah Anda yang kau bilang itu bukan makhluk, ternyata punya kaki, punya tangan, kanan semua pula. Tuh ya, ini dijawab. Jangan lari kemana-mana. Jangan bilang circular argumentum. Mau circular argumentum kalau tidak ada jawaban itu adalah nol. Ya, dijawab ini tangan kanan nih, dua-duanya kanan. Jadi Allah Anda punya tangan tapi kanan semua. Kenapa kok nggak ada kiri? Berat saudara, ini berat. Dan kemudian tadi pertanyaanmu, aduh ini pertanyaan cek udah ku jawab sebenarnya ya. Di dalam Amos 5:27, aku membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik, firman Tuhan. Tuh ya, udah jelas. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Yang namanya Allah semesta alam ini maksudnya penguasa semesta alam. Jelas kok Tuhan itu Yahweh. Gimana sih? Gak paham-paham. Lalu kemudian 2 Samuel. Ya 2 Samuel ya. Coba kita buka 2 Samuel. Oke, ayat 24. Pasal 24 ayat 1. Nih. Oke ya. Bangkitlah pula murka Tuhan. Tuhan tetap aja nih Yahweh nih terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Ini jelas kok apa ini? Ya. Jadi Tuhan itu Yahweh, ya. Gimana sih? Udah jelas kok di situ. Lalu kemudian 2 Tawarik, ya 2 Tawarik 21 ayat yang kelima. Coba kita lihat. 2 Tawarik 21 ayat yang kelima. Oke, nih dikatakan begini sesuai dengan komentar. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat di antara seluruh orang Israel. Ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Pertanyaan apa di sini, ya kan? Lalu Yoab, ya kan, 1 Tawarik 21 memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Gak ada masalah di sini, gak ada membahas tentang nama Allah di sini. Jadi nama Allah itu adalah Yahweh, itu clear. Tetapi kenapa kok jadi Tuhan di bahasa Indonesia? Namanya terjemahan, diterjemahkan, makanya pembedanya adalah dia huruf besar semua, ya, huruf besar semua. Jadi karena apa? Karena Alkitab itu adalah untuk seluruh bangsa, biar semua bangsa cepat memahami, maka diterjemahkan. Ya oke lah kalau memang Islam ngotot tidak boleh nama diterjemahkan, ya kan? Kenapa tadi alif lam lam ha diterjemahkan? Ya, kalau memang Quran tidak boleh diterjemahkan, ya jangan terjemahkan. Dito juga tidak boleh baca terjemahan. Ya, silakan dijawab itu. Dito, silakan. Halo, sebelum saya jawab, aduh saya memang kayaknya gimana ya? Anda ini nggak dengar rupanya saya ngomong, nggak tahu entah apa yang dikerjain tadi. Loh, kau yang nggak jawab. Udahlah, jangan ini, jangan Tawarik. Udah, sekarang waktu jawab. Tawarik. Iya ya, dengar. Jawab. Udah nih 2 Tawarik ini loh. Nih. Saya bilangnya 1 Tawarik 21. Aduh bro. Ini 1 Tawarik 21. Gimana sih? Nih ha, nih lihat nih. Kau tadi membacakan yang mana? Nah ini yang gua baca katanya ayat 5. Kau bacanya sebentar. Kau bacanya 1 5. Coba lihat kau ini. Bacanya 1 Tawarik. Saya tadi menyebutkan apa? Nanti kau putar ulang. Korelasinya perikopnya sama pendaftaran dan hukuman. Ini loh, saya baca 1 Tawarik 21 5 sesuai ayat yang kamu bilang. Aduh, ayat 1 ya Allah. Satu tadi kau bilang ayat 5. Yang kau bilang ayat 1 itu 2 Samuel. 2 Samuel 24 ayat 1 itu kau bilang tadi baca tadi sekarang tuh. Waktu saya hanya merinden. Si kamu ini muter-muter nggak karu-karuan. Waktu saya. Silakan jawab. Oke. Di mute dulu ya. Baik, jangan kejang-kejang. Saat saya mengatakan pertanyaan saya, komparasi 2 Samuel 24 nomor 1 perikopnya sama tentang pendaftaran dan hukuman. 1 Tawarik pasal 21 nomor 1 itu juga sama.
yang di Samuel ayat 1 mengatakan YHWH, yang satunya di 1 Tawarik 21 itu yang ngomong iblis. Kok jadi kayak 5? Anda rupanya ada sedikit kerusakan pendengaran ya. Saya pun sudah menjawab. Dalil surah Yusuf ayat 2, kami menurunkan Quran berbahasa Arab agar kalian memahami maknanya. Memahami maknanya dengan apa? Terjemahan. Tapi ingat, terjemahan bukan Quran. Waduh, Anda kayaknya perlu memang bersihin kuping nih. Saya sudah jawab, kembali lagi ke situ. Kalau mau jadi debater bre, salah satu yang harus kita hindari adalah circular argumentum. Apa itu? Mengulang. Ternyata Anda nggak paham, atau Anda pura-pura tulis, saya nggak tahu. Cuman maaf ya, saya tidak nyerang pribadi, karena nanti kalau saya upload dan teman-teman ada yang live, ya, tolong dikoreksi. Ini yang nggak nyambung ini saya atau dia. Saya udah jawab berdasarkan Al-Quran sumber premier, sehingga hadis-hadis itu kalau dilakukan lagi namanya penganalisaan secara bahasa, jelas-jelas tangan itu ibarat adalah kekuasaan, kehendak. Kalau diibaratkan seperti makhluk, kalau diibaratkan seperti makhluk, jadi Anda ini sudah tantrum. Anda bukan lawan saya, bre. Saya lagi ngomong, saya nggak pernah ganggu Anda ngomong, ya. Anda sudah bukan lawan saya. Maaf, saya katakan, kalau tadi Anda sendiri mengatakan tentang YHWH saja, Anda tidak paham. Meskipun bisa bahasa original, yang saya maksud adalah terjemahannya salah atau betul, tetapi Anda nggak nyambung. Saya sudah katakan kasih dalil, jawaban ada di surah As-Isra ayat yang ke-11. Prolog saya sudah katakan, tapi Anda pura-pura tidak dengar, atau memang Anda lagi ada gangguan pendengaran, saya nggak tahu. Jadi ini live di YouTube, bre. Jangan mempermalukan diri sendiri, ya. Diskusi enak, lintas agama itu menambah wawasan, tapi kalau hanya untuk membuat kita malu sendiri, ya, apa yang dikatakan oleh lawan diskusi kita, tapi pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak dengar, itu bahaya. Anda akan dikenal oleh orang banyak bahwa Anda ternyata tidak memiliki kapabilitas sebagai debater. Saya tidak menyerang pribadi, hanya sebagai informasi buat teman-teman. Diskusi lintas agama memang agak berat pada saat ternyata YHWH kalau di-compare dengan dalil yang sama, di sana iblis, di sini YHWH, sama-sama membujuk Daud, sama-sama menghasut Daud. YHWH itu iblis. YHWH kemudian dinuzulkan kepada perjanjian lama itu Bapa. Bapa itu menurut Yesus Tuhannya Yesus. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, pencipta langit dan bumi. Itu YHWH yang mana? Sementara Bapa juga disebutkan oleh Yesus untuk si penyesat. Yohanes pasal 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Loh, kok bisa, Yesus? Kok kamu mengatakan aku ini iblis yang menjadi bapakku? Kamu menyembahku. Iblis menyembahku katanya di Markus 5 nomor 6. Kristen menyembahku. Iya, seperti itu. Tapi di Bible juga dikatakan, Markus 5 nomor 6, manusia yang kerasukan iblis menyembah kamu, Loh, nggak benar. Ya, itu kan saya sudah bilang, iblislah yang menjadi bapakmu. Kan gitu. Jadi kalau kau mengikuti apa yang dilakukan iblis, ya iblis bapakmu. Iblis juga mengatakan di Markus 3 nomor 11, Iblis itu jatuh tersungkur dan berteriak, engkaulah anak Theos, engkaulah anak Allah. Iblis ini berteriak, aku anak Allah, katanya. Kemudian Lukas 4 nomor 41, Lukas menerangkan setan-setan keluar dan berteriak, engkaulah anak Allah. Kristen sama. Apa kata Kristen? Iya, Yesus anak Allah. Sama nggak sama iblis? Sama, gitu loh.
Jadi jangan kejang-kejang, bre. Gas, lanjut. Kalau mau closing bilang ya, saya turutin aja. Lanjut. Tunggu putaran kemenangan. Putaran kemenangan apa kau? Apa? Putaran kemenangan. Udah kita Itu ada sekalinya lagi tulisan. aja karena kamu tidak menjawab. Ya, coba teman-teman ya, saya baca dari 1 Tawarik 21 ya, dikatakan begini, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Iblis bangkit ya, oke di sini ya. Oke, kita buka dalam 2 Samuel 24 ya. Iblis itu dikatakan ya kan, Faya Amot ya, Syafan ya, Syafan al Israel ya, jadi jelas ya di sini ya. Di sini nggak ada Yahweh, di sini dikatakan Faya Amot ya, iblis. Atan ya nih ya, jelas ya. Jadi jika ada di sini Yahweh di sini. Coba kita lihat di 2 Samuel 2 ayat ya 2 sampai 24 ayat 1. Di sini bangkitlah murka Tuhan. Ini Elohim, Yahweh Eloh ya, Yahweh Laharot ya. Nih, Yahweh di sini. Nah, kalau di sini ada dalam kurung ya kan 1 Tawarik, bukan berarti ayat itu persis sama, bukan, tapi kisahnya itu pendaftaran hukuman, itu maksudnya. Bukan berarti ayat ini persis dengan ayat sana, ini ayat ini persis dengan ini, bukan begitu Dito. Aduh, nggak paham apa-apa kamu ternyata ya. Jadi bukan berarti persis kalimatnya sama, bukan. Di sini iblis ya, di sini bangkitlah murka Tuhan ya. Di sini ayat 1 ini 2 Samuel 24. Tuhan murka nih ya. Di sini karena Tuhan murka, iblis bangkit melawan orang Israel. Bukan Tuhan melawan orang Israel, ini bangkit melawan orang Israel. Bedakan. Kamu nggak ngerti apa-apa ternyata. Bukan berarti ayat ini persis dengan ayat sana, tapi kalau dibaca narasi di sini ialah sama tentang hukuman. Itu maksud persis sama. Aneh Anda ini. Gimana sih? Bukan berarti ayat 1 di sini persis dengan ayat 1 di sana. Bukan begitu. Alkitab tidak pernah begitu ya. Pertanyaan saya apa tadi? Pertanyaan saya tadi apa? Stop. Ini giliran pertanyaan saya tadi apa? Stop, giliran saya dulu. Yahweh itu iblis atau bukan? Bukan iblis, mana ada iblis di sini? Ada iblis membujuk Daud. Iblis Islam. Iblis membujuk Daud. Turun. Yahweh membujuk Daud. Turun. Bukan lawan. Jadi begitu teman-teman. Caranya kalau main PK, begitu udah nyeleneh, gas, digas. Kan jelas-jelas pertanyaannya, Yahweh membujuk Daud, iblis membujuk Daud juga. Yang benar yang membujuk Daud ini sopo? Pertanyaannya. Aduh. Aduh, macam mana oten-oten ini tidak punya otak ternyata. Aduh, maksain manusia udah jadi Tuhan, ya kan? Ada lagi Yahweh sama iblis sama-sama menghasut Daud. Yang betul yang mana? Iblis yang menghasut Daud atau Yahweh yang membujuk Daud? Mana lah ini yang betul? Jadi kalau udah mau menjawab apa nggak jelas, mau dikasih waktu buat menghujat lagi, jawaban sudah sangat simpel. Al-Quran yang jawab, laisa kamitslihi syai'un. Itu bunyinya ayat Al-Quran. Allah tidak, padahal udah dibukain pelan-pelan bacanya. Wah emang on. Aduh, mama, kenapa ini oten-oten ini pada bego begini? Aduh.